Luar biasa hasil yang kami dapatkan dengan metode perbanyakan alat Thailand ini yang diterapkan pada pohon lemon, pohon ara, dan juga alpukat. Hasilnya benar-benar mengejutkan dengan tingkat perakaran yang sangat tinggi dan metode yang sangat mudah untuk diterapkan di rumah. Keunggulan besar dari sistem ini adalah setiap tunas atau mata tunas pada stek kita bisa berubah menjadi tanaman baru yang benar-benar mandiri. Berbeda dengan cangkok udara yang hanya menghasilkan satu pohon, dengan metode ini kamu bisa memperbanyak tanamanmu dalam skala besar hanya dengan satu potong cabang. Memang butuh sedikit ketelitian, tapi setelah kamu menguasainya, saya jamin kamu akan berterima kasih karena hasilnya benar-benar luar biasa. Jadi tonton sampai habis, karena penting untuk tidak melewatkan satu pun detail yang akan saya jelaskan sekarang. Kita mulai. Untuk metode perbanyakan alat Thailand ini, kita akan membutuhkan botol plastik, sebaiknya yang berukuran 8 liter, gunting atau cutter, pasir sungai, atau pasir yang sudah dicuci. Bisa juga menggunakan pasir bangunan, tapi harus dicuci bersih dengan air sebelum digunakan. Kalau kamu memakai pasir pantai, pastikan untuk mencucinya beberapa kali agar garamnya benar-benar hilang. Kebersihan itu sangat penting, karena dalam metode ini kita akan memiliki kelembaban relatif yang sangat tinggi, antara 90% sampai 100% selama berminggu-minggu, dan sisa garam atau bahan organik apapun bisa menyebabkan jamur atau pembusukan. Kita juga butuh 3 stek, masing-masing satu dari setiap jenis. 1 stek pohon lemon, 1 stek pohon ara, dan 1 stek alpukat atau avokat dengan panjang sekitar 10-15 cm dan beberapa mata tunas yang terlihat. Hidrogen peroksida 3% atau 10 volum yang biasa kita punya di rumah. Bubuk kayu manis, alat semprot, dan sepotong kapas meskipun ini opsional. Ini akan membantu drainase dan mencegah pasir keluar. Sekarang kita ambil botolnya dan potong bagian bawahnya, kira-kira setinggi 5 cm. Bagian dasar ini akan menjadi wadah utama kita. Di bagian bawah, kita buat satu lubang drainase sekitar 2 cm dari dasar, supaya kelebihan air bisa keluar dengan mudah. Lubang ini bisa kita buat dengan cutter, solder, atau alat pembakar. Tapi saya sarankan pakai cutter karena lebih cepat, bersih, dan presisi. Kalau lubangnya agak besar, kamu bisa menaruh sepotong kapas yang akan tetap memungkinkan air mengalir, tapi mencegah pasir keluar. Setelah lubang dibuat, tambahin pasir setebal 4 cm ke dalam wadah. Penting untuk menyisakan 1 cm ruang kosong di bagian atas, yang akan berfungsi sebagai ruang irigasi dan sirkulasi udara. Pasir sungai paling direkomendasikan karena berpori, sirkulasi udaranya baik, dan menjaga kelembapan tetap stabil tanpa membuat becek. Kalau kamu hanya punya pasir bangunan, cuci dulu dengan air bersih sebelum digunakan. Dan kalau kamu pakai pasir pantai, ingat untuk mencucinya beberapa kali agar semua garamnya hilang. Langkah ini sangat penting karena kita akan bekerja dengan kelembapan konstan antara 90-100% dan kotoran apapun bisa memicu tumbuhnya jamur atau bakteri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kali ini kita akan melakukannya dengan 3 stek berbeda, 1 dari pohon lemon, 1 dari pohon ara, dan 1 lagi dari alpukat. Prosedurnya persis sama untuk ketiganya. Ambil setiap batang dengan panjang sekitar 10-15 cm dan pastikan ada beberapa tunas atau titik tumbuh. Pada salah satu sisi, buatlah sayatan memanjang sekitar setengah hingga 1 cm lebarnya, tergantung pada ketebalan stek. Sayatan ini harus menghilangkan lapisan hijau kambium hingga mencapai kayu hidup. Penting untuk mengikis kambium di area tersebut secara perlahan karena tanaman akan menutup luka dan tidak akan membentuk akar baru jika bagian itu tidak dibersihkan. Setelah membuat sayatan, taburkan sedikit bubuk kayu manis langsung pada area tersebut. Kayu manis berfungsi sebagai fungisida alami dan melindungi jaringan tanaman saat mulai menumbuhkan akar. Sekarang, letakkan stek secara horizontal di atas pasir, atur agar hanya bagian yang disayat yang bersentuhan langsung dengan media tanam. Cukup pastikan bagian yang disayat selalu bersentuhan dengan kelembapan, karena bagian itu sangat penting. Jika bagian itu kering, stek tidak akan berakar.
Sangat penting untuk menjaga permukaan tersebut tetap lembab, tapi jangan sampai berlebihan air. Sekarang kita akan menyiapkan air untuk penyiraman. Dalam 1 liter air bersih, tambahin 1 sendok teh air oksigen, hidrogen peroksida, 3% atau 10 volum. Jika konsentrasinya lebih tinggi, 20 volum atau 6%, gunakan hanya setengah sendok teh per liter. Dengan campuran ini, siram pasir secara perlahan sampai kelebihan air mulai keluar dari lubang di bagian bawah. Dengan cara ini, kita memastikan kelembapan tersebar merata tanpa membuat media tanam terlalu basah. Langkah berikutnya adalah menyiapkan fungisida alami berbahan dasar kayu manis. Sangat cocok untuk mencegah jamur dan bakteri. Cara membuatnya sangat mudah. Dalam 1 liter air, tambahkan sejumput bubuk kayu manis. Aduk hingga larut, lalu saring menggunakan kain tipis atau filter kopi dan masukkan ke dalam botol semprot. Obat ini akan kita aplikasikan setiap 3 hari sekali. Manfaatkan momen saat kita membuka botol untuk mengangin-anginin. Semprotkan secara ringan pada pasir, stek, dan dinding bagian dalam mini rumah kaca agar lingkungan tetap lembab dan bersih. Sekarang ambil bagian atas botol dan buat sayatan vertikal di salah satu sisinya. Ini akan memungkinkan kita untuk membukanya dan meletakkannya di atas alas sehingga tercipta mini rumah kaca buatan sendiri. Sistem ini akan menjaga kelembapan tetap konstan antara 90 hingga 100%. Sangat ideal agar stek bisa menumbuhkan akar secara alami. Letakkan propagator di tempat yang mendapat cahaya tidak langsung yang baik, hindari sinar matahari langsung. Setiap 3 hari, buka sedikit tutupnya untuk ventilasi, cek kelembapan, dan aplikasikan fungisida alami dari kayu manis. Jika kita melihat pasirnya terlalu kering, tambahin sedikit air bersih dari bagian atas. Dalam kondisi yang sesuai, suhu antara 20 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan tinggi, proses perakaran bisa memakan waktu antara 4 hingga 6 minggu, tergantung pada jenis tanamannya. Pohon ara dan lemon biasanya berakar lebih cepat. Alpukat membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tapi semuanya merespon dengan sangat baik menggunakan metode ini. Inilah saat yang paling menarik dari proses ini. Sekarang, kita udah bisa mengeluarkan ranting dari propagator dan mulai memperbanyak tanaman kita. Yang akan kita lakuin adalah memotong ranting tersebut secara vertikal, memanfaatkan seluruh panjang stek yang sudah berakar. Setiap potongan bisa memiliki panjang sekitar 2 atau 3 cm, dan kalau ada mata tunasnya itu lebih baik lagi. Tapi kalau tidak ada pun tidak masalah. Seiring waktu, tanaman akan menghasilkan mata tunasnya sendiri dan tetap tumbuh tanpa masalah. Kalau kita beruntung menemukan mata tunas atau tunas kecil, kita jaga bagian itu dan memotong di antara mereka. Dengan cara ini, hanya dari satu ranting yang sudah berakar, kita bisa mendapatkan banyak tanaman baru yang siap menjadi pohon buah baru. Yang benar-benar luar biasa dari metode ini adalah, dari satu ranting aja, kamu bisa mendapatkan banyak sekali pohon baru dengan cara yang alami, ekonomis, dan super mudah. Keren banget kan metode ala Thailand ini? Dan selesai teman-teman. Semudah itu cara memperbanyak pohon lemon, ara, dan alpukat dengan gaya Thailand. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like dan subscribe, karena akan ada lebih banyak metode mudah dan terbukti supaya kebunmu makin hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.